Galatia 5. Galatia 5 ayat 9. Tadi ada tugas dari kantor. Udah kalau balik ke rumah kayaknya udah keburu. Ya sudah. Langsung aja di sini. Langsung sampai di sini urus celana. Ya udah. Mampir di McDonald atau Burger King depan. Sambil nunggu jam 6:30. Galatia 6 ayat 9. Bisa aja sih langsung kemarin, tapi ya apa-apa ngopi-ngopi bentar. Mumpung gak ada pengawal, kalau ada pengawal gak boleh ngopi. Jangan 6, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, janganlah kita jemu-jemu. Ya, berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tadi. Jemu itu identik dengan kata bosan. Jangan kita jemu, bosan atau jenuh. Ya, gara-gara COVID, ya, gara-gara COVID di Indonesia ini kita masuk ke zona di mana kita harus diam, ya, di mana positif itu membahayakan. Ya. Orang dulu positif senang, ini positif membahayakan, ya, bahaya. Ya, dan ketika COVID itu datang, maka kita ada di zona yang diam, nggak ngapa-ngapain. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sehingga manusia itu sampai di satu titik jenuh mau ngapa-ngapain nggak bisa, ya, sampai ketika diizinkan untuk keluar, wow, ngebludak kemana-mana gitu ya. Saya ngajar di sekolah tinggi pariwisata. Anak-anak lulusannya itu rata-rata di travel. Sejak awal pandemi, di travel udah tutup. Waktu pandemi awal bulan pertama, kantornya bilang tenang, tidak ada yang di PHK. Tenang aja. Oh oke, tepuk tangan semua anak buah. Masuk ke 3 bulan, mulai di PHK, yang baru-baru kerja di PHK. Masuk 1 tahun, semua karyawan di PHK. Masuk 1 tahun setengah, kantornya dijual. Dan ada lagi. Dulu kalau kita promosi sekolah, ayo masuk SMK Paramita, lulus kalian pimpin tur. Ya memang, lulus dia kerja di travel, mereka akan pimpin tur kemana-mana terserah. Jadi anak yang baru lulus, dia pimpin tur, bisa pimpin tur ke Eropa, kemana gratis, keliling dunia, pulang bawa duit. Ya. Itu promosinya dulu. Sekarang ya, apa yang mau dipromosiin? Travelnya tutup, jalan-jalan gak bisa. Ya. Karena membuat kita jemu, membuat kita capek, membuat kita bosan. Ya. Arti jenuh, ya, jenuh itu bosan. Kata bosan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia identik dengan puas, ya, atau kenyang. Orang tuh kenyang, mager, malas gerak. Nah itu identik dengan udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Dalam ilmu kedokteran, jenuh itu adalah keadaan emosi atau jasmani yang mengalami sesuatu yang kurang aktivitas, kurang variasi, kurang motivasi atau stimulus. Nah, maka tadi nyanyi di yang kedua adalah jangan lelah. Jangan lelah melayani Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa jenuh? Nah, ini ya. Kenapa dalam melayani Tuhan bisa jenuh? Kenapa manusia bisa ada di titik mager bahkan dalam hal melayani Tuhan? Saya kalau terhitung sampai ini, apa memang sudah di sini? Kalau terhitung dengan 2022 ini,
Berarti saya mulai full melayani Tuhan 22 tahun. 22 tahun. Dari orang yang tidak diharapkan untuk jadi seorang hamba Tuhan. Ya. Bapak saya polisi militer, pas pampres. Ya. Puji Tuhan. Baru nggak? Ya, saya dekat-dekat sini. Nggak ada identik untuk jadi pendeta, tetapi Tuhan punya cara lain. Gitu ya. Kelas 3 SMP, kelas 2 lah. Kelas 2 saya mulai. Kelas 1 datang dari Manado ke daerah Bandung. Datang dengan apa ya, lugu, ya, lucu dan dungu. Orang kampung gitu datang ke Bandung, lucu dan dungu, lugu. Setahun doang itu di Bandung. Kelas 2 SMP kita gabung di satu geng, di mana semua di situ orang Timur semua, orang Ambon, orang Papua, orang Manado, semua di situ kumpul. Dulu kita kalau nongkrong di BIP, kalau kita udah kumpul, semua orang pada kabur, pede sekali di situ. Lalu nyoba narkoba, sedikit nyoba yang lain-lain, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya ada di sisi overdosis, ada di rumah sakit selama 3 hari dan nggak sadar. Nggak tahu apa yang terjadi. Mama saya cuma bilang kalau anak ini hidup, biar dia jadi hamba Tuhan. Lalu ternyata Tuhan dengar doa dan saya masih hidup. Waktu itu hidup, orang udah nggak jelas, kulit bungkus tulang, ya. Kurus sekali. Sampai sekarang saya kurus sekali. Ini yang bilang kalau Tuhan tolong, orang nggak bisa lihat bukti-bukti dulu pernah narkoba. Ada yang saya pernah narkoba, nggak ada. Minimal ada sisa-sisa, nggak ada. Saya nggak ada sisa-sisa pengedar narkoba. Nggak kelihatan minimal. Kelihatan yang kongko glodok. Jual-jual apa gitu ya. Ya. Sampai di titik itu ternyata, titik jenuh, capek, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Sampai ada di titik itu. Ya. Orang bisa mengalami jenuh karena pertama, kenapa orang bisa atau apa yang menyebabkan kejenuhan itu terjadi? Ya, ternyata kedinginan. Serba salah jadi manusia ya. Pertama, orang yang mengalami kejenuhan adalah orang yang tidak melihat dan tidak menemukan makna atau arti dalam hidupnya. Ya. Begitu banyak orang menjadi tersiksa hidupnya sebab dia tidak mampu menemukan makna dari hidup. Ya, yang pertama, orang jenuh itu karena dia nggak tahu buat apa dia hidup. Kalau masukin dalam melayani Tuhan, dia nggak tahu kenapa dia harus pelayanan. Itu. Ketika kita nggak tahu makna yang kita kerjakan, maka kita akan sampai di titik jenuh, walau pertama kali semangat. Karena kita nggak tahu. Karena nggak tahu. Kenapa tanya? Kok bisa jenuh? Karena nggak tahu kenapa harus melayani Tuhan. Kalau ditanya kenapa melayani Tuhan? Karena saya harusnya sudah mati. Karena Tuhan, saya masih hidup. Jadi buat saya ya pelayan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa mau melayani itu? Harus ada alasan itu sehingga kita tidak akan jenuh. Kalau nggak ada, sesemangat apapun cinta mula-mula kita akan sampai di titik kita jenuh.
temukan itu, kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa saya harus ada di gereja ini? Ada di Facebook saya, sampai copy itu di Facebook saya. Ya. Padahal itu situasi yang dibikin, gitu. Situasi yang diatur oleh kasir dan opa. Jadi ceritanya ada gini, di antrian begitu panjang di supermarket, ada seorang opa yang mau bayar pembeliannya itu dengan koin. Ya. Lalu begitu lama dia ngitung-ngitung sampai kasir ini, karena mereka ini ya sedang membuat drama, kasir itu marah. Ayo cepet dong, ini orang ngantri gitu. Lalu di belakang itu orang itu dengan gampang, sabar dong bu, sabar. Dia udah sini saya bantuin. Tapi si kasir ini semakin marah, ayo marah gitu. Pas diselesai ngitung, ternyata kurang berapa dolar gitu. Karena mereka cuma ngeprank gitu, lalu kasir ini marah lagi. Ini uangnya kurang sekian dolar gitu. Lalu datang ibu-ibu jauh dari belakang dan nambahin. Nih kurangnya. Lalu kasir itu bertanya, kenapa? Kenapa? Kenal enggak? Kenapa harus bantu? Kenal enggak? Lalu ibu itu menjawab dengan ini, setiap hari saya merasa kebaikan Tuhan. Kenapa saya tidak membantu dia? Oh, waktu itu saya meneteskan air mata. Walaupun saya tahu itu situasi yang dibangun, tapi setiap kali saya melihat itu, setiap hari saya pun melihat kebaikan Tuhan. Tapi enggak selalu saya tergerak untuk membantu orang. Itu yang terpukul buat saya. Kalau ada kesempatan berbagi, kalau ada kesempatan depan mata saya harus membantu orang, kasih. Kenapa? Karena setiap hari saya hidup karena kebaikan Tuhan. Yang pertama, ya, supaya enggak jenuh, harus tahu makna kenapa kita harus ada dengan Tuhan. Jadi temukan makna, temukan arti. Kenapa? Kalau saya harus hidup karena sekarang saya sudah punya anak dan istri. Saya harus. Kemarin saya sedikit kaget. Ini baru terdengar di telinga saya, anak saya ngomong. Jadi tantenya datang dan bilang, ikan jangan gemuk-gemuk. Terus jawabnya, kalau ikan gak gemuk, ikan gak mirip papa loh. Harus mirip papa, kan aku anaknya. Gimana rasa saya? Kan kita beli McD ya, gitu ya. Biar kita gemuk sama-sama. Jadi kita yang orang-orang tua, yang laki-laki udah gak mikir lagi. Dan beli baju, beli apa, yang penting lu sekolah. Udah gak kepikiran. Dan puji Tuhan memang saya udah bertahun-tahun ini gak pernah beli baju. Gak pernah beli baju. Yang beli istri gitu kan, duit ini enggak. Enaknya jadi pendeta begitu, supaya berkat menikmati. Baju lecet dikit, udah ada komodo bilang, bajunya gak ganti-ganti. Besok dia udah bawa baju. Ya. Jadi gampang kalau nggak mau beliin baju tuh, pakai aja baju yang sama 3 hari ibadah. Besok jemaat rajin beliin baju. Ya nggak enak lihat pendetanya baju itu aja. Padahal banyak kok bajunya. Ya. Pertama, orang yang jenuh karena dia tidak mendapatkan makna. Yang kedua, orang yang bisa merasakan kejenuhan karena dia merasa sukses atau gagal. Ya. Hati-hati dengan merasa sukses. Karena dia pikir, sudah selesai, saya sudah sukses. Atau bahkan di titik gagal, saya udah gagal, gak bisa apa-apa. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya sukses. Suksesnya nanti kalau kita sudah di 2 kali 3. Kalau yang tinggi mungkin 2 kali 4 lah, ya. Sukses, mengakhiri pertandingan dengan sukacita. Ya. Satu ketika ada bapak-bapak pendeta, ya, pendeta senior meninggal. Lalu di grup WhatsApp ada pendeta yang temannya
teman seangkatannya. Mereka ini seumuran tinggal berdua doang. Yang lain sudah meninggal. Ketika tahu temannya ini meninggal dan dimasukin grup, orang yang lain turut berduka cita. Dia bilang, bersorak-sorai karena orang ini akhirnya meninggal dunia. Orang pada bilang, Bapak salah tulis, itu orang meninggal. Iya, saya tahu apa yang dia mau, sama seperti yang saya mau. Saya juga kalau bisa Tuhan, tolong buat saya meninggal. Saya sudah capek hidup di dunia. Wah. Mungkin kalau sampai di titik itu, saya akan bilang, saya memang mau masuk surga, tapi biar Opa duluan saja lah. Biar Opa duluan saja. Saya memang mau masuk surga, tapi kalau sekarang biar Opa duluan. Saya mau melayani Tuhan. Terus kalau Opa udah banyak. Ya. Jadi jangan merasa sukses sampai merasa bahwa pelayanan saya sudah cukup. Ataupun merasa gagal dan seolah-olah bahwa kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Nggak ada yang sukses, nggak ada yang gagal. Orang bertanya, siapa yang dosa paling besar dan diampuni Tuhan? Petrus itu menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika sebelum terjadi penyangkalan, di perjamuan malam Tuhan Yesus berkata begini di tengah-tengah muridnya, sebelum ayam berkokok, di antara kalian ada yang menyangkal aku. Lalu Petrus bilang, Tuhan, walaupun semua orang bergoncang imannya, aku tidak. Tuhan bilang, berjaga-jaga. Ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, datang seorang budak, dikatakan di Alkitab, hamba perempuan iman besar, budak, anak kecil. Itu dia yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus bilang, aku nggak kenal. Lalu dia berjalan lari. Ketika dia lari, dia ketemu dengan orang Farisi. Oh, ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus mengutuk, kutuk kematiannya, dia bilang gitu. Aku tidak mengenal dia. Sampai ketiga kali, ayam berkokok. Lalu dia ingat Tuhan Yesus bilang bahwa ketika ayam berkokok, sudah menyangka 3 kali. Hati-hati guru sekolah minggu. Ayam berkokok bukan 3 kali. Ayam berkokok sekali. Petrus yang menyangkal 3 kali. Saya juga bingung itu, saya diberbuat dosa sama orang sekolah minggu dulu. Berapa kali ayam berkokok? 3 kali. Sesat nih guru sekolah minggu, harus belajar lagi. Yang menyangkal Petrus, saya. Tembok Yeriko berapa kali dikelilingi? 7 kali. Dosa guru sekolah minggu. Tembok Yeriko itu 16 kali dikelilingi, bukan 7 kali. 6 kali, 1 kali per hari selama 6. Hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Kalau nyanyinya hari ke-7, 7 kali, tepat. Tapi kalau tembok Yeriko, umat Israel berkeliling tembok 7 kali keliling, tembok salah. Atau ditambahin hari ke-7 boleh, betul. Tapi kalau semuanya totalnya 6 tambah 7. Jadi banyak dosa dilakukan oleh guru sekolah minggu, melanggar firman. Petrus turun dari pohon ara. Lalu anak sekolah minggu bilang, Tante, pohon ara itu Sakeus. Tunggu, kok jangan nyangkal dulu. Petrus turun itu tempat Sakeus. Ngeles guru sekolah minggu kayak belajar yang di Jakarta itu kan ngeles. Ya, tidak boleh merasa sukses melayani Tuhan ataupun merasa gagal. Ada yang bilang kalau nggak ada Yudas tidak ada terjadi salib, berarti Yudas itu berbuat baik. Ya. Yudas itu membuka hati untuk iblis masuk. Di situ poin. Dan jadi berdosa ketika dia memutuskan untuk membunuh diri. Jadi berdosa di situ. Masuk neraka pasti.
Tol, bebas hambatan. Bukan karena dia menjual Yesus, tapi karena dia bunuh diri. Coba dia menjual dan dia bertobat sama seperti Petrus, masih diampuni. Cuma karena dia bunuh diri, lalu dia harus masuk neraka. Jadi di akhir zaman ini banyak pelajaran sesat. Kita harus bersyukur kepada Yudas karena dia yang jual Tuhan. Maka terjadilah karya penyalib. Kalau nggak ada Yudas, kita berdosa semuanya. Sesat. Ya, jangan merasa sukses, jangan pula merasa gagal. Yang ketiga, ya, kenapa jenuh? Yang ketiga, karena pergi ke gereja untuk menghadiri ibadah atas dasar kebiasaan. Saya Kristen, sesuai dengan KTP maka saya ke gereja. Ya. Saya punya murid 50% orang yang ngaku Kristen. Ketika saya tanya, kalau awal pelajaran saya tanya, gereja di mana? Oh, mama papa di Pecenongan, di gereja GBI. Kamu gereja di mana? Oh iya, mama papa saya, kamu. Ngeles ya, saya ikut mama papa aja di KTP Kristen. Oh, 50%. Maka kalau saya tanya, ayo buka semua di Matius. Bingung Matius. Ada perjanjian lama di sebelah Kejadian. Cari sampai bingung. Ada juga yang buka di perjanjian lama. Udah pasti. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu just karena saya orang Kristen, jadi saya ke gereja. Bukan karena kita membutuhkan. Tuhan nggak butuh kita ke gereja. Kita mau nggak ke gereja nggak apa-apa. Bahkan ayat bilang, kalau manusia udah nggak memuji Tuhan, Tuhan bisa bikin batu nyanyi. Jadi kalau Tuhan udah bikin batu nyanyi, ya udah nggak guna lah kita. Lebih berguna dari batu. Nah, apa yang membuat kita istimewa daripada binatang? Benda mati, kita masih bisa memuji Tuhan. Kan kita masih bisa bernyanyi, menyembah Tuhan. Kalau kita udah nggak bisa bikin itu, masih bersyukur sapi. Semuanya bisa dinikmati oleh manusia. Ya. Ayam, walaupun telur ayam disebut mata sapi. Perang mereka. Telur ayam tapi mata sapi. Bagaimana supaya kita tidak memperoleh atau mengalami kejenuhan? Kenapa bisa jenuh? Tadi pertama, kita nggak tahu apa yang kita cari. Yang kedua, kita merasa sukses atau kita merasa gagal. Yang ketiga, kita melakukan segala sesuatu karena aktivitas. Tolong timekeeper kalau udah kelamaan, kita kelamaan Pak. Gitu. Soalnya masih ada 8 poin lagi. Nanti kita ketemu hari Minggu lagi ya. Cara mengatasi kejenuhan supaya kejenuhan tadi kita nggak dapat. Yang pertama, Filipi 3 ayat 14. Ayo, Pak, baca. Cari di Kejadian. Ayat 14. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, supaya tidak merasa fokus ke depan, apa? Mahkota kehidupan. Alkitab menulis manusia hidup cuma 80 tahun paling lama. Kalau sampai 90 tahun, anugerah Tuhan. Lebih dari itu, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat yang lebih dari itu. Lebih dari itu, Alkitab menulis mereka akan menyusahkan orang lain. Lebih dari itu, walaupun ada yang enggak. Ya, oma saya itu masih 105, masih nyapu, masih makan sendiri. Ya, ketika papa saya buka lemarinya, ambil jimatnya dibakar, baru dia pingsan. Wah, saya nggak tahu deh, itu katanya, saya belum lahir, dia udah meninggal. Katanya itu sisa-sisa permesta katanya. Ya, orang-orang dulu. Ya.
juga kitab sejarah ini. Ya, fokus ke depan. Ada surga yang menunggu. Tapi kok masa cuma surga doang? Makanya guru saya Bapak Pendeta Honda itu paling gak suka kalau ada yang nyanyi gini. Walaupun susah di dunia, yang penting masuk surga. Ada. Tuhan bilang kita akan diberkati juga di dunia. Kecuali imanmu susah, ya jadilah seperti dengan kehendak. Nah, walaupun ada yang Tuhan izinkan, ya, berarti mereka punya iman yang luar biasa. Ya, ada kan lagu Pantekostal lama. Intinya, walaupun susah di dunia, yang penting masuk surga. Aduh, janganlah. Bagaimana saya mau khotbah diberkati Tuhan kalau saya kurus kering. Kalau ini dengan bangga saya bilang percaya sama Tuhan, Tuhan berkati. Orang bisa lihat, wah, ya. Perut tanda diberkati Tuhan. Tanya sama perempuan sekarang, butuh cowok six-pack atau yang mapan? Yang mapan dicari. Karena yang six-pack lebih suka sesama jenis. Aduh, saya dikirimin video sama murid saya. Kaget. Jadi di Australia, hitung semua orang turun di jalan. Ya, waktu itu saya belum paham. Pas lonceng berbunyi terus kembang api, jadi itu malam akhir tahun. Kembang api, dua, semua teriak, tiba-tiba semua saling berpelukan dan semua ciuman di tengah jalan. Bayang muntah saya karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kan itu hak asasi manusia. Nah, bukan hak asasi manusia. Nggak ada diciptakan Tuhan. Adam dan Joni, nggak ada. Adam dan Hawa. Kenapa bisa ada lesbi, ada homo? Di kitab Roma tertulis. Coba. Saya nggak siapkan ini. Roma pasal 1. Kenapa ada homo dan lesbi? Ini sedikit menyimpang ya. Roma pasal 1. Ayat 24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima diri balasan yang setimpal. Jadi kalau baca di atas, kenapa sampai ada? Karena mereka melupakan Allah. Ketika manusia melupakan Allah, Allah memberikan mereka nafsu yang menjijikkan. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi nggak ada. Saya jadi homo karena dari kecil saya sudah suka jadi perempuan. Jadi Tuhan sudah tentukan, nggak ada. Bohong. Berarti ada yang salah dengan perjalanan iman. Ada yang salah dengan kebiasaan. Teman saya staf di sekolah kita, setengah jadi, tapi menikah, punya anak. Saya baru 1, dia sudah 3. Waktu anaknya sakit, lupa dia kalau dia banci, dia gendong anaknya, dia lari ke rumah sakit. Ya memang harus begitu supaya jadi kekal.
Johnny aja, John, keket. Haleluya. Cuma ya masih menikah dengan perempuan. Yang sekarang di salon-salon kan keker-keker, tapi sukanya laki-laki. Yang kedua, kenapa jadi bahas banci? Yang tadi cara mengatasi kejenuhan dalam pelayanan, fokus sama Tuhan. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23, memiliki tingkat aktivitas tinggi, dinamis, persoalan. Amsal 4 ayat 23, coba. Di sini satu lagi. Ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Miliki hati yang baik. Ya. Jaga hatimu karena di situ terpancar kehidupan. Saya minta maaf dengan orang-orang yang ya, kenapa kok rambut dikuningin, dimerahin, supaya saya bisa menjangkau orang-orang muda. Tato-tato badannya dengan alasan supaya dia masuk. Ya. Tidak perlu jadi ular untuk sang ular. Ada orang yang beralasan seperti itu. Istri saya juga rambutnya kuning, nggak apa-apa. Kenapa? Lebih cantik, bagus lah. Cuma kalau alasannya supaya menjangkau orang-orang yang bisa, alasan aja. Ya. Karena apa yang ada di luar itu pancaran dari hati. Ayat itu. Jadi kalau di luarnya out-out, dia bilang, oh enggak, Tuhan melihat hati. Fred. Justru apa yang ada di hati kau itu keluar dari luar. Ya. Jadi kayak kemarin saya barusan update kemarin di Facebook dan IG saya. Saya bilang orang di luar Kristen itu tidak baca Alkitab. Mereka pun tidak baca renungan. Yang mereka baca adalah perbuatan kau. Saya bilang maka tunjukkanlah perbuatan Kristus supaya mereka bisa kenal Kristus. Karena mereka nggak akan baca Alkitab, mereka juga nggak akan baca renungan. Tapi yang mereka lihat adalah perbuatanmu, hai orang-orang Kristen. Hari ini orang-orang Kristen memalukan di mana-mana. Ya. Yang satu bunuh ajudannya, Kristen. Ya. Sumbangan di mana-mana pun saya nggak pernah terima sumbangan. Jenderal Ferdy Sambo. Kira-kira perpuluhannya dibalikin apa enggak tuh ya? Terima dengan iman. Selama kita nggak tahu, pendetanya bilang nggak tahu ya nggak perlu. Waktu udah tahu ya udah nggak usah diambil. Anggap aja. Yang ngebunuh juga orang Kristen. Ya. Di Tanjung Priok hampir ribut tuh. Nado sama orang Medan. Karena yang membunuh kata orang Nado, yang korban orang Medan. Salah aja. Nggak ada hubungan. Ya. Jadi bikin malu. Tapi ketika kita mau melayani Tuhan, supaya jangan jenuh, jaga hati, Bapak Ibu sekalian. Penting jaga hati. Kalau kita nggak jaga hati, kita akan susah mengapa. Saya punya istri 10 tahun. Saya lebih tua 10 tahun. Nah, ada pemikiran yang berbeda jauh. Ya. Baik konsep tentang bersih, tentang menegur, simpel. Mumpung dia nggak ada keluar minggu, saya nggak berani ngomong. Karena dia ada. Simpel. Buat dia habis mandi
buat dia negur itu harus tunjukin bahwa salah ini. Jadi simpel ya, saya keluarkan pulang kantor, saya lihat pas saya mandi, tuh dia bilang, kan udah janji handuk itu habis mandi dijemur. Oke, sorry salah. Pokoknya dia harus nunjukin kesalahannya. Satu ketika saya sedikit kesal, saya bilang banyak juga kok yang kau bikin salah. Cuma saya tidak perlu ngomong. Saya ambil yang kau bikin, saya taruh di tempat. Dan saya tidak perlu ngomong bahwa kau salah. Tidak perlu. Ya sama-sama benar, cuma beda konsep saja. Dia harus menunjukkan bahwa saya salah. Kalau saya lihat kau salah, ya sudahlah saya perbaiki tanpa perlu bilang, itu kau salah. Tidak perlu. Beda. Sama-sama benar ya cuma beda. Dan itu harus jaga-jaga. Jaga-jaga. Ya. Kalau nggak jaga-jaga hati udah piring kemana-mana. Jaga-jaga hati karena kita ambil lebih mudah. Resiko. Ya. Resiko kalau dia ngambek 3 hari nggak ngomong, ya udahlah, gue pikirin. Ya. Risiko. Tapi Tuhan kasih semua yang cocok pas. Nah, dia tukang ngambek, saya diam, pas. Dia ngambek, ya gue diemin, gitu kan. Tinggal gampang. Ya. Dia doyan masak, saya doyan makan. Jadi pas, cocok. Banyak yang harus dimulai dengan hati yang baik, hati yang susah untuk dijelaskan ketika berbicara ayat ini. Hati yang bersih. Ketika ada hati yang bersih, segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa harus tersimpan sakit hati. Ya, karena kita cuma mikir bahwa saya juga sering berbuat salah. Pagi ini saya kirim ayat ke yang lain dengan ayat apa itu ya? Intinya sama hari ini ya. Saya coba baca ayat yang saya kirim ke sebagai ayat penutup. Tuh, berarti dia lagi pesen tuh. Dia yang pesen, kodenya sampai saya minta bayarin. Ayatnya Efesus 4 ayat 32. Efesus 4. Ini ayat yang saya kirim tadi pagi ke orang-orang yang saya kirimin ayat renungan pagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Apa penjelasannya? Penjelasannya simpel. Kenapa kita harus ngampunin orang? Bukan karena dia sudah minta maaf, bukan. Kenapa kita harus ampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena dia sudah berbuat baik kepada kita, bukan. Kita harus mengampuni orang, karena ketika kita mengampuni orang, dosa kita diampuni. Itu poinnya. Bukan tentang apa yang manusia bikin, itu justru ketika kita mengampuni orang, pada saat yang sama dosa kita diampuni. Kalau kita simpan kesalahan orang, selama itu pun dosamu akan tidak terampuni. Makanya nggak heran ketika ada pelayan-pelayan yang membangkitkan orang, membuat mukjizat, bisa bikin itu, bisa itu, Tuhan bilang nggak kenal, beda sampai kenal, dah, kok bisa? Ya, kok bisa ya? Karena masih simpan kesalahan orang lain, jadi dosanya pun tidak bisa. Ya. Kesaksian saya kemarin, Albert saudaranya nikah, kembarannya nikah. Mendram pernah datang sini? Pernah. Menikah. Seminggu sebelumnya saya udah bilang sama istri saya pengen punya semi jazz. Karena saya punya jazz tapi nggak punya semi jazz. Saya pengen yang ada kerenan dikit, semi jazz. Nggak bisa. Pengen beli online, sekali beli online, tulisannya XXXXL, nyampainya tetap XL. Walaupun di belakangnya tulisannya X sampai 5 kali, tapi nyampe di badan saya tetap aja XL, bohong banget. Jadi harus pergi dan ngecek. Nggak ada waktu.
waktunya mepet. Tiba-tiba ada jemaat 3 hari sebelum hari H. Dia kasih, Om, buat Om. Saya bilang, Om, cek aja kalau nggak muat, nanti infokan lagi. Pas saya buka, sejajar. Pas seperti apa yang saya mau. Bukan sampai di situ aja berkat Tuhan. H-1 sebelum pernikahan itu, saya dapat telepon bahwa orang tua saya sakit. Jadi harus sisihkan sedikit untuk bisa beli obat dan lain-lain. Patungan dengan kakak-kakak. Sebenarnya udah akhir bulan. Ada berkat, tapi harus keluarin dari tabungan gitu ya. Karena ada yang terpakai. Ya sudah, buat orang tua. Ya, singkat cerita begitu. Istri saya beresin jas gitu ya. Karena mau dipakai buat besok. Pas dia beresin. Dia lihat di kantong, kok ada amplop? Oh, saya buka. Sesuai dengan yang saya butuh. Saya kasih. Cuma saya nggak bilang, saya takut karena yang ngasih ini nggak ngomong. Biasanya kalau murid-murid atau yang kenal saya, kasih ada titipan berkat di jaket atau di apa? Karena ada yang ngasih jaket di slip ada tambahan di jaket ya. Ini nggak ngomong. Jadi saya telepon, di jaket ada amplop. Saya bilang, ada amplop. Dia bilang itu, nanti gue tanya dulu ya. Dia tanya sama suaminya, nggak pernah tahu amplop di situ. Itu memang jaket suaminya yang dia beli, dikasih ke saya karena udah nggak muat. Baru cuma dia dengar. Dia bilang dia nggak pernah tahu amplop di situ. Saya bilang ini jadi gimana ini? Bim salah, bim abrakadabra ada. Dia cuma bilangin ya, terserah deh mau percaya apa enggak. Dia bilang dia ngasih itu tidak disertai amplop. Saya bilang ya, Tuhan udah atur begitu lama untuk taruh amplop di situ, uang entah itu lupa, karena Tuhan udah tahu nanti bulan sekian, tanggal sekian, papa saya akan sakit dan jas itu akan dikasih ke saya dan saya akan dapat itu untuk membantu papa saya. Sampai begitu loh Tuhan. Artinya Tuhan merancangkan kebaikan kita dari jauh hari. Ini 2 orang ini, itu si Lady dan Albert itu, dia yang ngasih saya. Karena Alvin ini kan nikah. Nih jas, saya tahu ada duit di jas. Dia nanya, tuh tanya Albert, jangan-jangan Albert dia yang taruh. Pas dia bilang, nggak pernah kasih. Dan itu jas udah lama, terakhir pakai itu setelah wisuda. Saya bilang, ya sudah. Mau cari-cari kebaikan Tuhan. Ya. Poinnya adalah Tuhan mengatur itu sehingga uang itu sampai ke saya dan saya berikan untuk kesehatan untuk saya. Entah itu dari mana, kalau sudah sampai saya berarti Tuhan sudah atur. Itu juga dari kita. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Banyak hal bisa Tuhan kerjakan. Banyak. Yang poinnya adalah mau nggak kita percaya sama Tuhan? Mau nggak kita percaya sama Tuhan? Ketika Musa, mari kita bagi-bagi sama-sama. Ketika Musa mau mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan berkata, Musa, nanti aku akan mengutus malaikat menjaga perjalananmu. Musa bilang, Tuhan, kalau cuma malaikat saya nggak mau. Saya mau Tuhan ada bersamaku. Maka Tuhan berdiri di depan dia dengan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka kedinginan di padang gurun, Tuhan jadi tiang api yang berdiri menghangatkan mereka. Ketika mereka berjalan di siang hari di padang gurun yang panas, Tuhan berdiri menjadi tiang awan yang melindungi mereka.
33 tahun orang Israel berjalan di padang gurun, tidak pernah ganti baju dan tidak pernah ganti sendal, karena tidak pernah rusak bajunya dan tidak pernah rusak sendal. Setiap hari selalu makan daging burung gagak yang turun nggak tahu dari mana, dan mana dari sorga yang selalu turun tiap hari. Nah, kita pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan.